Ya, selamat siang semuanya. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Dr. Hari Bagus Wirawan. Saya akan menjelaskan agak lebih detail sedikit tentang luka bakar yang disesuaikan dalam buku IMGS atau International Medical Guide for Ships. Ya, di mana di dalam chapter 9 ini itu diterangkan bahwa luka bakar, percikan bahan kimia, lalu pengisapan asap ya, dan tersetrum listrik electrocution itu merupakan kejadian yang lumayan sering terjadi di atas kapal ya. Di sini dijelaskan ketika clothing on fire, maksudnya ketika tubuh ini tersiram atau terbalut oleh pembakaran api. Ya, yang jelas yang biasanya digunakan adalah dry powder, ya, dry powder extinguisher itu yang biasa digunakan. Kalau misalnya eh, tidak ada ini ya boleh pakai yang lain, tapi yang paling aman ini, atau kalau enggak langsung aja dibalut dengan selimut yang tebal sehingga nanti apinya akan mati sendiri. Oke, sebentar. Ya, begitu. eh, Berikutnya akan saya terangkan ini tentang luka bakar, di mana kalau luka bakar ya saya akan sambung di sini juga. Bentar. Oke, ya. Di mana yang luka bakar itu Anda mesti tahu yang namanya kedalaman ya dan luas. Dua hal ini Anda mesti paham sebelum Anda mengerti atau bisa memberi tindakan pada luka bakar. Ya, untuk luasnya itu nanti dikenal ada dengan rumusan rule of nine ya, yang mana adalah dengan gambar seperti ini. Bentar. Ya, rule of nine nanti akan terlihat seperti ini ya, terlihat seperti ini. Dan di sini Anda bisa melihat ya ada 9%, ada 18%, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini mau saya terangkan dulu bahwa di sini kepala dan leher itu adalah 9%. Ya, saya kasih ininya aja, saya kasih teks apa ya? Spotlight ya. Ya, kepala dan leher 9%, lihat di sini. Lalu lengan, lengan tuh batasnya dari sini sampai ke sini juga 9%. Ya. Begitu juga dengan ini juga 9% kiri kanan. Nah, batang badan depan itu seperti ini ya. Begitu juga dengan yang belakang 18%. Lalu tungkai kanan ya, sini, tungkai kiri sini masing-masing 18%. Sisanya adalah segitiga ini, segitiga kemaluan ini yang nilainya adalah 1%. Ya. Nah, kenapa ini maksudnya diberikan angka seperti ini? Ini adalah sebagai acuan, ya. Jadi contohnya nanti bila katakanlah misalnya apa ya, dari lengan Anda ini ada jempol misalnya, susah gambar tangan. Ini jempolnya ya.
Eh, yang terbakar kira-kira ada di sini. Ini yang terbakar. Jadi ini kira-kira berapa persen nih? Gitu loh. Kalau seluruh lengan aja ada 9% ya, lengan kiri ataupun kanan ada 9% seluruh lengan. Berarti kira-kira telapak tangan ini kurang lebih seperlimanya sampai seperenam. 5 lah, lebih tepat di 5. Seperlimanya. Yang mana seperlima dari 9% itu adalah 1,5%. Ya, ini baru tangan 1,5%. Jari ini berapa? Kira-kira menempati jari memang ada 5, tapi dikurang ditambah telapak tangan dan punggung tangan, kira-kira jadinya kurang lebih sepertujuh nih. Ya, jadi kira-kira lebih sepertujuh kali 1,5% ini kurang lebih 0,2%. Ya, 0,2%. Nah, eh, begitu juga sebaliknya, apa seterusnya juga seperti itu. Ya, contohnya misalnya ada eh, apa misalnya pipi terbakar, ya. Ini berapa persen? Nah, kepala plus leher itu 9%. Kalau kepalanya aja berarti 4,5%. Pipi ini menempati seperberapanya kepala. Ini pipi ini. 1, 2, 3, 4. Ya kira-kira kurang lebih seperempat lah. Ya, kurang lebih seperempat kepala. Jadi hitungannya kira-kira 1/4 kali 4,5%. Berapa itu? 10, 1, sekitar kurang lebih 1,1%. Itu ya. Eh, jadi untuk pipi ini kurang lebih 1,1% ya. Oke. Berikutnya, jadi kalau misalnya apa luka dalam ya, itu kamu udah tahu luasnya. Sekarang kedalamannya. Oke, kedalamannya itu bentar ya, saya lanjut di sini. Kedalamannya itu ke aduh, ngelihatnya seperti ini. Ah ini ya, ini dia ya. Seperti ini untuk kedalamannya bisa dilihat di sini dibilangnya itu adalah derajat 1, derajat 2, derajat 3 dan derajat 4. Ya, tapi kalau saya yang ngajar biasanya nggak sampai derajat 4, derajat 3 aja karena yang 2 dan 3 dijadi satu. Ya, kalau normalnya kan kulit seperti ini nih, lihat ya. Normalnya kulit seperti ini ya. Nah, begitu derajat pertama dia biasanya cuma merah aja. Ya, kadang-kadang kalau melepuhnya masih sedikit, oh, masih oke lah masuk derajat pertama. Tapi kalau sudah ada lepuhan sampai kelupasan itu derajat 2 ya. Nah, memang di derajat 2 ini nanti dibagi menjadi derajat 2 yang permukaan dan derajat 2 yang tebal. Tapi kalau di beberapa buku dia nggak pakai seperti itu, dia langsung bagi jadi 4 atau 5 dengan yang normal. Normal, first degree, second degree, third degree, fourth degree. Ya.
Kalau derajat ketiga itu biasanya dia sudah kulitnya sudah kelupas, sudah nggak kelihatan kulitnya lagi, udah habis. Kulitnya udah habis. Nah, kalau derajat 4 gosong dia, udah sampai keadaan yang gosong, ya, keadaan yang gosong. Jadi oke, saya di sini aja, ya. Jadi untuk pembagiannya, ya, boleh dibilang kalau derajat satu, bukan derajat satu, apa ya? Jadi ada luas, ya. Sebentar, sebentar. Ada luas. Sekali lagi ya, ada luas, ada dalam, ya. Oke. Setelah tahu ini, baru Anda bisa mengerti tentang ringan, sedang, dan beratnya luka bakar, ya. Oke, sekarang kita ambil dari luka bakar yang namanya luka LBR, luka bakar ringan. Di LBR ini, apa yang terjadi di situ? Atau dalam kategori apa? Semua yang derajat satu itu luka derajat ringan, atau derajat 2, ya. Tapi ini kurang dari 5%, atau derajat 3 kurang dari 2%. Ya, ini yang eh, luka bakar ringan. Lalu luka bakar sedang derajat satunya udah nggak ada, ya, pindah sini. Ini derajat 2, 5 sampai kurang dari 10%. Atau derajat 3, 2 sampai kurang dari 5%. Lalu yang luka bakar berat itu derajat 2 lebih dari 10%. Ya benar. Derajat 3 lebih dari 5%. Ditambah lagi kalau itu mengenai wajah, derajat berapapun, itu udah hitungannya berat, atau mengenai alat kelamin. Itu hitungannya sudah berat. Ya. Jadi memang untuk luka bakar yang berat ini, untuk pada wajah dan kelamin masuknya di situ dalam derajat berapapun. Nah, paling nanti perbedaannya adalah kalau yang namanya luka bakar ringan ini masih bisa biasanya pakai salep. Salepnya ini yang biasa dipakai yang biasa aja yang namanya bioplacenton. Nah, kalau sudah luka bakar ini mungkin masih bisa pakai salep, ya, tapi ditambah salep antibiotik. Ya, kalau yang sudah luka bakar berat ini nih sebenarnya kalau kalau aturannya ya, mulai dari yang sini nih luka bakar sedang, ya, mulai dari yang sini luka bakar sedang, ini sampean mesti konsul medis, ya, apalagi yang ini. Ini nggak boleh ditindak sendiri, awalnya harus konsul medis. Nah, sebelum konsul, apa yang harus Anda lakukan sebelum konsul, ya? Jadi eh, untuk luka bakar nih, ini saya hapus, ntar saya bagikan di grup gambar-gambarnya, ya. Jadi untuk pertama yang namanya kalau ada pasien luka bakar, ya. Jadi yang pertama kali Anda lakukan ya sebenarnya ditolong dulu, dirawat dulu atau ditolong. Apa yang ada di sini? Bersihkan luka, ya, bersihkan luka, terus potong kulit yang sudah mati. Yang belum mati jangan, ya. Mati dirawat dan dibersihkan, mati dah. Terus kalau misalnya masih bisa disalep, disalep, ya, dikasih terapi, ya. Setelah itu yang terakhir baru konsul medis.
Nah, ya, ini berlaku untuk luka bakar sedang dan luka bakar ringan, ya. Tapi begitu sudah ada di luka bakar berat, ya, luka bakar berat, ya, itu yang pertama memang dibersihkan dulu, bersihkan. Nah, lalu konsul. Nah, setelah itu baru beri tindakan sesuai jawaban konsul. Nah, seperti itu, ya. Ini yang harus dilakukan pada luka bakar. Nah, oke, sekarang kita lihat di bukunya apa yang harus dilakukan kalau ada luka bakar. Mana bukunya? Ya, luka bakar apa yang harus dilakukan? Kita lihat di sini. Ah, ya. Jadi di sini ada apa yang harus dilakukan, what to do, ya. Seek medical advice for all cases except for small superficial burn. Yang dimaksud dengan superficial burn ini, burns ini adalah luka bakar yang ringan itu tadi, ya. Nah, ini persyaratannya kapan luka bakar boleh Anda rawat, ya. Jadi yang pertama, luka bakar partial thickness burn ini yang luka bakar derajat 1, derajat 2, yang derajat 2 yang B, yang tadi kalau digambar derajat 3 berarti, ya. Ini luka bakar derajat 2, kan saya bilang derajat 2 ada yang permukaan, ada yang dalam, maksudnya yang cuman tipis doang kebakarnya, ada yang sampai dalam. Nah, ini yang partial thickness yang sampai dalam, ya. Kalau pasien dewasa itu di bawah 50 tahun, silakan dirawat di atas kapal, ya, bila sanggup. Lalu luka bakar yang di bawah 15%, ya, itu boleh dirawat di atas kapal. Itu yang partial thickness burn. Atau partial thickness burn, partial thickness burn, sick you may be able to treat on board. Ya, atau kalau misalnya ada pasien yang lebih dari 50 tahun tapi luka bakarnya luasnya kurang dari 10%, oke. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan di di sini. Bentar, saya tulis dulu, ya. Jadi kalau misalnya kan udah dibilang tadi, ya, untuk luka bakar, ya, apa yang harus dilakukan, ya. Boleh dirawat di kapal, ya, boleh dirawat di kapal bila satu, ya, dia umurnya kurang dari 50 tahun dan luka bakarnya kurang dari 15%. Boleh, ya. Atau dia di atas 50 tahun tapi luka bakarnya kurang dari 10%. Jadi kalau misalnya ada umurnya 65 tahun, ya. Aduh, maaf, 65 tahun dengan luka bakar 12%. Boleh apa enggak? Lihat, berarti 65 adanya di sini, 12% kalau taruh ke sini nggak boleh. Nah, berarti yang model ini tidak boleh dirawat di atas kapal. Tapi semuanya tergantung dokter dan nahkoda maunya gimana, ya. Atau keadaan kedua misalnya
umurnya 40 tahun dengan luka bakarnya 9%. Boleh nggak? Lihat 40 tahun ada di sini, bawah 50. 9%-nya lihat di sini, masuk nggak? Masuk. Berarti ini boleh. Ya. Nah, memang yang diajarkan kepada kalian sebagai awak kapal itu tidak menyeluruh seperti apa yang kami pelajari di kedokteran. Tapi inilah yang harus kalian pahami ya sebelum Anda menentukan untuk merawat luka bakar ataupun merujuk luka bakar. Ya, oke. Berikutnya sebentar. Nah, lalu berikutnya adalah cool the heat burn. Ini dinginkan dengan air dingin dan atau diberikan air yang mengalir. Nah, di sini ada langsung diberikan for pain relief. Itu pasti akan menyebabkan nyeri pada small burn ya. Boleh diberikan paracetamol ataupun ibuprofen. Boleh. Untuk small burn berarti yang luka bakar ringan ya. Lalu kalau untuk yang patient with large or deep burn itu langsung diberikan morfin dengan dosis 15 sampai 20 mg intramuskular melewati otot. Jadi suntikannya adalah suntikan yang melewati otot. Setiap 3 sampai 4 jam sehari atau 6 sampai 8 kali sehari. Ya. Lalu penting juga di sini do not wait for the pain to return before giving the next dose of morphine. Jadi dalam memberikan morfin jangan tunggu sampai sakitnya itu timbul lagi baru dikasih morfin ya. Ikuti aja aturan yang ini. Lalu dosis morfin boleh nggak dinaikkan? Ini ada beritanya. Increase the dose of morphine by 50% if the patient still have pain 1 hour after the second dose. Jadi dosis pertama masuk 15 miligram. Kita ngambil yang 6 kali sehari ya. 4 jam kemudian masuk lagi. Ya, tapi selama 4 jam ini tidak ada perubahan. Nyerinya sama aja. Boleh dinaikin sampai 50%. Jadi kalau yang tadinya 15%, kita naikkan menjadi 22,5% atau kita naikkan 5%, which is 50%, which is 50% dari 15 mg adalah 7,5 mg, ditambah dosis awal 15 tambah 7,5 adalah 22 mg. Ya. Lalu dipasang infus. Infus apa? Infus NaCl. Ini sedikit sampai infus di NaCl dengan kekuatan atau dengan aliran 125 mili per hour. Ini HR bukan hari ya, per hour. Ya. Oke, sambil menunggu evakuasi, lihat di sini pastikan pasien selalu dalam keadaan hangat demi mencegahnya terjadi hipotermi. Bersihkan luka secara perlahan dengan sabun dan air secukupnya. Jangan sering membuka perban untuk kasus luka bakar yang berat. Jangan memecahkan lepuhan dengan sengaja kecuali parah karena bernanah, memang udah mati dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk merujuk pasien ini juga selain daripada keperluan medis, yang non medisnya juga harus dipersiapkan. Contohnya seperti segala macam surat-suratannya dari mulai surat jalannya, dari mulai surat keterangan dirinya apa, persiapkan buku pelaut dan lain sebagainya. Ya. Oke, lalu satu yang harus diingat ini waktu diinfus ini juga sebaiknya dimasukkan antibiotik. Kenapa? Karena pada luka bakar ya yang kayak digambar tadi, karena luka bakar seperti yang digambar tadi nih. Nah, lihat ini kulitnya sudah mengelupas sehingga ada udara luar yang masuk ke dalam. Ada udara luar yang terkontaminasi dan masuk ke dalam sehingga kemungkinan bakteri untuk nyebar di sini banyak dan untuk mencegah terjadinya infeksi harus diberikan obat antibiotik.
tik. Ya, ini mungkin saya luka bakar ini mungkin kedua kalinya saya terangkan. Yang part satu atau sebelumnya ada di video saya di channel saya yang sebelumnya. Ini bisa jadi part 2 karena ini saya terangkan agak sedikit mendetail ya, sedikit mendetail. Berikutnya ini waktu kurang 4 menit lagi sebentar. Berikutnya nih tidak diajarkan ya, tapi yang jelas perhatikan kalau untuk luka bakarnya ini juga penting nih, leave intact blister alone, lepuhan. Lepuhannya jangan diganggu gugat, jangan dipecahkan kecuali cairan yang dalam blister itu adalah darah. Or cloudy, cloudy itu yang seperti cairan yang bernanah begitulah. Blister over a joint. Jadi blister yang ada di persendian karena dia akan membatasi gerak ntar pada saat penyembuhannya. Patient cannot avoid lying on the blister. Blisternya ada di atau lepuhannya ada di belakang. Jadi pasien mau tidur susah, mesti tengkurap nggak bisa. Udah tuh potong aja, dikupas aja, ya. Toh pasien juga nanti pakai baju kan gitu loh. Kecuali yang di tangan masih bisa ditahan lah. Yang ketiga, the patient cannot avoid lying a blister ya. Jadi yang pertama isinya itu mungkin darah, mengganggu persediaan dan mengganggu tidur, ya. Dan untuk memecahkan blister gunakanlah gunting yang steril. Jangan main asal gunting ambil. Kenapa ya? Kalau gunting asal ya sama aja infeksi lagi, ya. Ini memang dijelaskan tentang menggunakan honey, madu, tapi saya tidak mengajarkan karena ya sesuai keilmuan saya tidak pernah diajarin juga tentang madu untuk mengatasi sebuah penyakit atau sebuah kasus. Itu hanyalah pelajaran alternatif saja. Bagi yang mau percaya dan mau memakainya silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Toh saya mengajar ini di bidang kedokteran atau di bidang medisnya. Ya, jangan lupa sebelum dan sesudah harus cuci tangan dan selalu menggunakan eh, alat perlindungan diri APD ya, yang memadai seperti mungkin sarung tangan, terus masker dan lain sebagainya sehingga mencegah apa yang terjadi di pasien tidak menular kepada Anda sebagai seorang penolong. Oke, demikian sampai situ saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out.